Assalamualaikum teman-teman, welcome to Oktariga Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih. Halo teman-teman, ini adalah lanjutan dari video safari malam. Kali ini kita akan melakukan safari Junai malam. Ikuti terus yang seruannya teman-teman. Kita menggunakan transportasi berupa kereta terbuka untuk mengantarkan kita melihat hewan-hewan di malam hari. Oh ya teman-teman, kalau kalian ingin mengunjungi safari malam, jangan lupa bawa baju hangat ya, karena suasana di malam hari itu jauh lebih dingin daripada siang hari, terutama saat safari Junai malam, karena kita menaiki kendaraan berupa kereta terbuka yang memasuki hutan yang dingin. Nah, di sini di depan, di atas setannya ya. Ini adalah habitat dari beruang madu, beruang ini terkecil di dunia yang berasal dari provinsi Bengkulu. Memiliki kulikan, di mana beruang madu ini memiliki lidah yang sangat panjang, mencapai 25 sampai dengan 30 cm. Nah, tapi lihat, oh ini nih, nah ini namanya kapibara. Kapibara sudah. Nah, ada 2 ekor ya, seperti marmut karena memang hewan penggerak terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Selatan. Lihat, Dek. Terus untuk kapibara ini, nah kalau di sampingnya ini namanya Patagonia Mara, dia asalnya dari Argentina. Sama juga ada penggerak, tapi dia lebih mirip seperti kelinci ya. Nah, kalau di sebelah kirinya ini namanya banteng Jawa. Banteng Jawa, jantan dan betina sama-sama punya tanduk, tapi membedakannya cukup mudah. Kalau yang jantan itu warnanya lebih pekat, lebih hitam. Kalau yang betina itu lebih cerah. Di bawah ya. Nah, untuk banteng Jawa ini namanya Oryx dama. Sempat dinyatakan punah karena sebenarnya kalau untuk Oryx dama ini punya tanduk yang sangat panjang seperti samurai, tapi sayang sekali itu tanduknya sudah patah dan tidak akan tumbuh kembali. Kalau sebelah kiri bawah kita cari, karena di sini memang satuannya agak kecil, tidak terlalu kelihatan. Ini adalah habitat dari Dusky Wallaby atau kanguru tanah. Nggak kelihatan ya, tapi nanti bisa ketemu di area baby zoo, nanti bisa melihat lebih dekat. Dusky Wallaby ini merupakan endemik di Indonesia, asalnya itu dari Papua. Kalau di Australia kanguru. Oh ya teman-teman, kalau di malam hari itu hewan-hewannya lebih aktif daripada yang di siang hari. Oh ada ya di atas yang kelihatan. Ini adalah habitat dari, nah ini nih. Dia lagi ngelamun katanya, baru gajian tapi udah habis lagi. Curhat nih. Di kolong ada? Oh ya. Ini adalah habitat dari orangutan Kalimantan ya. Sebenarnya kalau misalkan kita manusia disebut berkerabat dengan orangutan, nggak usah apa ya? Nggak usah marah. Sebenarnya memang manusia disebut berkerabat orangutan karena 97% DNA-nya mirip dengan manusia. Dia punya sidik jari sama halnya seperti manusia. Dia bisa tertular penyakit manusia seperti flu atau demam. Dan bahkan untuk yang betina juga sama manusia karena dia punya perasaan. Dia bisa menunjukkan manusia juga karena dia punya perasaan. Dia bisa cemberut, dia bisa ngambek, dia bisa marah ya. Jadi kalau yang suka cemberut tuh siap-siap aja. Tadi itu warna coklatnya lebih pekat, tapi kalau untuk orang utan tapanuli warnanya lebih cerah, lebih kemerahan. Nah, kalau sebelah kirinya ini yang berekor, ini namanya lama guanaco. Nggak kelihatan. Hati-hati ya, gerbong 2 Ini nggak karena kelihatan. dia memang terancam, jadi bisa meludah. Dan bisa sejauh 3 meter untuk ludahannya. Bukan berarti perkawinan silang antara babi dan juga rusa ya. Tuh, ini jelas berantem tuh, merebutin betinanya biasanya. Nah, mereka ini memiliki pencernaan yang mirip seperti rusa dan juga diambil dari bahasa Latin yaitu baby rusa. Jadi kita di dunia terdapat 2 jenis bison, yaitu Amerika dan Eropa. Untuk Amerika postur tubuhnya lebih besar lagi. Nah, ini adalah bison Eropa. Gede ya? Kalau di sebelahnya itu bukan rusa, itu namanya lecui. Nah, sebelah kiri juga sama nih, ini lecui. Bukan rusa ya. Kalau rusa itu tanduknya bercabang, tapi kalau lecui itu tanduknya cuma ada 2. Merupakan salah satu antelope tercantik karena memiliki tanduk yang seperti bulan sabit dan juga memiliki warna coklat keemasan beserta warna putih di sekitar bulunya. Ketika merasa terancam, si lecui ini akan melompat-lompat ya, tidak berlari. Untuk tubuhnya juga lebih besar dari rusa ya. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya ada apa? Nggak bisa, 0,9 nggak bisa. Jadi harus. Jadi kelihatan ya. Ada aja.
belum kelihatan di sebelah kanannya ada apa? Mana? Oh iya, di sini ada habitat dari anoa. Nah, yang warna hitam ya, bukan yang ini lancui, ini anoa nih. Anoa ini satwa endemik Indonesia yang berasal dari Sulawesi. Sangat sulit sekali ditemukan di habitat aslinya, karena mereka ini sering diburu oleh masyarakat sekitar, karena konon katanya bisa dijadikan obat tradisional. Iya. Maka dari itu, teman safari juga melakukan inseminasi buatan ya terhadap anoa, karena kita untuk menambah populasi di alam juga. Oh ini nih, kita masuk kawasan Afrika di sebelah kanannya. Dan saya menjadi yang tinggi ini. Jerapah. Kelihatan ya. Ini adalah jerapah yang tingginya bisa mencapai 6 sampai 7 meter untuk yang dewasa. Nah untuk bayinya tingginya itu 180 cm. Jadi sangat tinggi ya. Si bayi yang terjatuh yang baru dilahirkan bisa terjatuh dari ketinggian 2,5 meter dan menjelang 30 menit sampai dengan 1 jam si bayinya ini bisa berjalan hingga berlari. Nah kalau sebelah kanan dan kirinya ini yang besar-besar ini bukan sapi, ini namanya common eland. Common eland ini sejenis dengan antelope, merupakan antelope terbesar di Taman Safari Indonesia. Untuk jantan dan betina sama-sama punya tanduk, tetapi yang betina itu postur tubuhnya lebih kecil dan bisa dilihat juga dari jidatnya. Kalau yang jantan itu punya jambul atau rambut yang tumbuh di sekitar jidatnya seperti jambul, tapi kalau yang betina itu nggak punya. Apa herbivore yang lainnya untuk jerapah jauh. Ini sangat baik ya untuk jerapah ini. Nah, ini masih hilang ya, sebelah kirinya masih sama namanya hilang. Apa? Iya. Nah, kalau untuk jerapah juga fakta unik lainnya adalah jerapah ini memiliki jantung terbesar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Untuk jantungnya itu bisa mencapai 11 kg dan juga memiliki 4 lambung ya. Jadi untuk jantungnya dia bisa membantu. Ini ada 2 ekor ya. Zebra. Satwa yang berkelompok ya, sebenarnya dia tidak bisa hidup soliter, dia selalu berkelompok. Dan untuk loreng-loreng hitam dan putih berfungsi untuk berkamuflase. Jadi ketika ada predator yang mendekat, biasanya mereka akan mengelilingi musuhnya untuk membuatnya pusing. Zebra ya? Dikarenakan rata-rata untuk indera penglihatan satwa karnivor itu hitam dan putih ya warnanya. Jadi ketika melihat zebra mereka pasti akan pusing. Atau berang-berang atau otter sama saja. Nah, itu ekor. Mana ya? Bisa melihat di area itu ya lebih dekatnya. Untuk lisan air ini merupakan tuh ada satwa tuh. semi akuatik. Mereka selalu hidup di air, kebanyakannya di air ya menghabiskan lagunya. Karena disebutnya satwa semi akuatik. Terus ada cara unik ketika mereka mencari makanan. Biasanya mereka ini akan menepuk-nepukkan tangannya di atas permukaan air. Lalu ketika terbimbing dan ikan yang terdekat mereka akan langsung menangkapnya. Oke, di sebelah kanan sudah terlihat ini yang glowing terror. Ini glowing namanya Kudania cardia ya atau pygmy hippo. Berbeda dengan kudanil yang lebih besar atau hippopotamus, kudanil cardia ini cenderung lebih pemalu ya dan juga lebih aktifnya di atas. Nah ini juga ada lagi nih yang di Di bawah ya? Untuk kudanil cardia juga merupakan oh ya, untuk berat badannya itu kurang lebih sekitar 250 kg saja ya. Berbeda dengan kudanil yang lebih besar itu bisa mencapai 2 sampai 3 ton. Jadi banyak beraktivitas, jadi kalau siang ya kebanyakan tidur ya. Tapi mungkin yang sudah berkeliling area safari di siang hari pasti mereka banyak tidur. Karena memang ada beberapa satwa yang aktifnya di malam hari. Ada sikatnya. Nah biasanya di sini ada satwa-satwa yang herbivore. Jadi sikat di sini itu membantu mereka. Biasanya mereka suka menggosok-gosokkan tubuhnya ke pohon. Nah di sini kita bilang sikat sebagai enrichment. Nah ini namanya Kalawatusi, sapi merah yang berasal dari Afrika. Sapi merah. Di Kayak samping sapi ya. Kalawatusi, nah, ini adalah badak bercula Wah, badak dua. tuh. Asalnya dari Afrika. Badak, rhino, lihat man. Ini asli ya, yang asli yang Man. ada badaknya, teman sekali. Yang ada badaknya. Nah, menarik. Hai. Pada tahun lalu pada bulan April 2023 di Taman Safari berhasil Coba lihat, mengembangkan satu anakan yang diberi nama Raja. Itu adalah singkatan ya, Ramadania Jumat Agung Jaksa. Taman Safari juga memiliki area jasa yang berlokasi di area parkir di atasnya lagi area kebun masuk atas. Ada anak Jawa di sebelah kanannya. Lalu di sebelah kirinya di sini ada yang melihat kita nih. Ini ada burung hantu, burung ketupat. Oh iya.
nggak sempat foto nanti gak usah khawatir, nanti bisa lihat di area baby zoo ya, nanti di sana bisa pegang juga. Gak apa. Ini merupakan sejenis musang ya, ciri khasnya baunya seperti panda atau orang Sunda mah care. Nah, care diri sejenis care ya. Binturong. Nanti bisa juga dilihat di area baby zoo ya, gitu. Oke, siap-siap nih, kita memasuki kawasan satwa karnivor merupakan tadi. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Di sininya agak pelan-pelan aja Pak Taru ini, jangan agak mencekam. Nah, di sebelah kanannya ada puma yang berasal dari Amerika Selatan. Awas hati-hati, dia sedang mengancang-ancang karena dia bisa melompat sejauh 6 sampai 7 meter secara vertikal maupun horizontal. Oke, pelan-pelan aja Pak di sini. Awas, hati-hati. Yang kedua, nah dia sudah mulai nih. Tapi nggak usah khawatir, dia nggak bisa naikin kereta. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Ada yang tahu? Udah punya tiket. Bukan, karena dia itu belum beli gelangnya. Oh iya. Makanya kereta harus beli gelang dulu ya di keren Korea. Aman, santai ya. Gak apa-apa kok, kita sudah menyesuaikan jangkauannya sejauh mereka melompat. Jadi kalau misalkan mereka melompat sekitar 6 sampai 7 meter, itu kita buat sekitar 8 sampai 9 meter. Jadi sudah dipastikan aman. Sebelah kirinya ada zebra dan ini namanya blackbuck atau rusa air. Blackbuck. Memiliki kelenjar minyak di sekitar rambutnya yang mana ketika terkena air itu bersifat waterproof ya, tidak bisa basah. Nah kalau di sini kenapa sih ada api unggun? Lagi ada pesta ya, pesta singa ya di sini. Nah di sini adalah perumahan atau suku-suku yang ada di Afrika namanya suku Masai. Jadi api unggun ini berfungsi untuk melindungi kawasan tersebut dari satwa-satwa buas. Nah, kita cari satwa buasnya itu seperti apa sih? Oke, siap-siap aja nih di depan ada apa? Babi. Nah, kita sudah disambut oleh si Raja Savana nih, berasal dari Afrika. Ini adalah singa yang berasal dari Afrika. Ada dua ya, ini yang jantan. Ini juga sama yang jantan. Jadi kalau yang jantan punya rambut di sekitar kepalanya atau disebut dengan surai. Nah, ini ada, ini Mufasa, ini Scar ya, yang udah nonton mungkin kemarin. Iya. Lagi akur-akurnya nih mereka berdua. Nah, kalau yang tua yang mana? Jadi membedakan singa yang tua itu dari rambutnya. Kalau jadi semakin hitam warna rambutnya itu membedakan bahwa dia semakin tua. Beruntung sekali ya singanya lagi aktif karena dalam satu hari tidurnya itu 20 jam. Iya, malas banget ya, 4 jamnya lagi mencari makan. Jadi kalau siang kebanyakan rebahan, tiduran, malas-malasan. Bentar lagi tidur berarti. Sekarang lagi aktif-aktifnya ya. Masih di sebelah kirinya ada ular sanca batik, namun dikenal dengan gigitannya yang sangat kuat ya, tapi tidak berbisa. Nah, kalau ini yang betina ya, ini betinanya singa abuti Afrika, bukan berarti albino, memang yang sisinya diberikan dari betina. Ini satu lagi di sini. Dan dalam satu hari mereka bisa makan 5 sampai 7 kg daging. Nah, yang tahu nggak kenapa sih mereka ini suka tidur? Malas, apalagi? Begadang, oke. Bukan karena itu ya, jadi kenapa sih mereka ini suka tidur? Karena mereka itu sadar kalau mimpi itu lebih indah daripada kenyataan. Oh, ada beruang. Ini adalah beruang coklat kan? Nah, beruang coklat ini merupakan beruang jenis terbesar kedua di dunia setelah beruang kutub. Nah, tapi ini masih pada kecil sih, kalau kelihatan besarnya ya, masih pada kecil. Walaupun terlihat lucu dan mengemaskan, mereka ini sangat sadis dan juga agresif. Jadi ketika mereka mau makan, mereka tidak akan mematikan satwanya terlebih dahulu, mereka akan memakannya hidup-hidup. Ya, sangat galak ya. Berbeda dengan harimau atau singa, biasanya kalau sedang mereka mau makan, mereka pasti akan dimatikan terlebih dahulu. Tapi kalau mereka memakannya hidup-hidup. Alihkan padanya sebelah kanan atas, di sini ada kambing gunung. Ya kan? Iya, kayak banget. Kambing gunung ini merupakan salah satu satwa yang cukup merepotkan karyawan taman safari sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sering kita kasih makan harus panjat-panjat dulu ke atas. Iya, mereka nggak bisa turun ke bawah. Oke, kita cari lagi ya satwa selanjutnya di sebelah kirinya. Siap-siap kita cari dulu. Oh, ini lagi rebahan ya. Mana? Waduh, lagi rebahan. Haina. Ini namanya haina, asalnya dari Afrika. Di habitat aslinya disebut sebagai satwa pemulung karena mereka ini memakan bangkai sisa dari predator lain. Nah, uniknya
Walaupun mereka memakan baka, itu tidak akan sakit karena sistem pencernaan itu kebal terhadap bakteri. Nah, inilah dia satwa endemik Indonesia yang berasal dari Sumatera nih, ya kan? Nah, di sini, aduh, pesertanya udah mulai duduk nih. Nah, ini. Lagi ngantuk ya, seharian katanya kerja, terang pengeluaran bahan. Oh, ini satu lagi nih. Nah, lagi ngebelakangin biar kalau kelihatan. Ini adalah harimau Sumatera, spesies harimau terkecil di dunia yang berasal dari Sumatera. Oke, kita tinggalkan dulu harimau di sebelah kanan bawah deh. Di sini ada babi kutil. Kenapa sih disebut babi kutil? Karena memang dari wajahnya itu ada ada kulit yang mengeras, ada bentukan Wangi ya? seperti kutil ya, tetapi itu yang jantannya saja. Wangi ya? Ada nggak kelihatan nggak? Nah ini nih, lagu dia tuh rupanya. Nah kembali, sudah ada yang melihat? Belum kelihatan ya di depan. Oh ada ya, kelihatan sebelah kanan. Ini namanya macan tutul Afrika. Nah ini nih, di atas pohon ya. Nah ini macan tutul Afrika. Mereka ini disebut sebagai satwa arboreal, memang selalu aktifnya di atas pohon. Jadi ketika mereka berburu, mereka ini selalu membawa hasil buruannya ke atas pohon, walaupun itu 2 kali lipat lebih berat dari tubuhnya. Ada satu versi lagi dari macan tutul Afrika, satu lagi di atas nih. Namanya macan kumbang atau Wakanda. Nah, warna hitam. Jadi yang berwarna oranye bisa melahirkan yang berwarna hitam, begitu juga sebaliknya ya. Jadi nanti bisa melihatnya di area beli sebelah kanannya. Sudah disambut oleh rusa. Nah ada banyak sekali ya misalnya. Nih ada rusa. Untuk jantan dan betina, untuk jantan itu punya tanduk. Kalau yang betina dia nggak punya tanduk. Kelihatan ya. Jadi kalau untuk di Taman Safari kita ada 4 jenis rusa, yaitu rusa sambar, rusa bawean, rusa tutul, dan juga rusa timorensis. Dulunya hanya pemberian Istana Bogor aja, dan itu sekitar 2-4 pasang saja. Hingga saat ini Taman Safari berhasil mengembangbiakan si rusa tersebut bahkan lebih dari 100 rusa loh di Taman Safari. Banyak sekali ya. Nah, di sini ada rusa tutul, ada rusa sambar, dan juga rusa timorensis. Paling mudah sih membedakan rusa tutul ya. Kalau rusa tutul itu memang ada spot. Nah kalau yang warna hitam yang anggun seperti Syahrini ini beda ya, bukan rusa. Dia anggun banget sih, ada sombongnya, ini mukanya gede. Nah mereka itu memang kayak gitu ya, itu namanya black buck. Mereka tuh si black buck ini memang kayak gitu, mereka suka ikut-ikutan nimbrung padahal dia gak diajak tuh kelihatannya. Dia suka gibah tuh, ikut sama rusa. Jadi perbedaan ya, kalau black buck itu atau antelope itu dia punya tanduknya cuma spiral, tapi kalau untuk rusa tanduknya mereka bercabang. Nah itu suaranya tuh, suara dari rusa. Bukan. Kita cari lagi satwa berikutnya di sebelah kanannya ya, siap-siap. Nah, ada di pojokan agak jauh ya. Ini namanya unta punuk 2. Nah, banyak sekali yang mengira kalau unta itu berasal dari Arab Saudi ya, banyak sekali yang mengira seperti itu. Nah nyatanya dan aslinya untuk unta ini dia berasal dari perbatasan Cina dan juga Mongolia, tepatnya di Gurun Gobi. Jadi stop beranggapan bahwa unta itu berasal dari Arab Saudi. Bukan dari Arab man, dari Mongolia. Ada beberapa fakta unik sebenarnya kalau untuk unta ya. Bulu matanya itu cukup lentik ya, itu berfungsi untuk melindungi matanya dari debu-debu yang dari bulu pasir. Bibirnya juga cukup tebal, mereka itu dapat menelan kaktus ya, mengejar kaktus tanpa ada efek samping walaupun itu ada durinya. Dan dari punuknya nih, banyak yang mengira juga kalau punuknya ini terdapat air. Nah ternyata itu bukan air ya, itu adalah cadangan lemak yang dapat dikonversi menjadi sebuah energi.
Jadi bukan air ya di pondoknya itu. Udah ada hipo. Itu hanya di depan ada lagi. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya. Oh iya, di sebelah kanan ya. Ada apa nih? Nah, ini adalah salah satu kuda liar terbesar di Taman Safari, namanya Rocky. Ya, Rocky. Salah satu kuda liar terbesar dan tertua di Taman Safari tuh. Hampir 50 tahun usianya. Iya. Beratnya itu bisa 3 tonan. Nah, ya Rocky sih. Nah, kalau ini yang sebelahnya itu bukan Rama ya, bukan. Ini namanya Diki nih yang sebelah sini nih. Ini lagi tiduran sama. Ini namanya Diki. Hasilnya dipisahkan nih, lalu pagi lalu doang. Nah sebenarnya kalau kuda ini mereka selalu menghidupkan waktunya di dalam air kalau siang hari. Kenapa? Karena kulitnya ini sangat sensitif terhadap sinar matahari. Jadi ketika kulitnya terkena sinar matahari, kulitnya ini akan mengeluarkan. Tanduknya masih pada kecil karena panjangnya itu bisa mencapai 2,5 meter lebih. Di Afrika sana, Ankylosaurus ini sangat bahaya. Mereka ini sering dijadikan bahan pernikahan dan ini asalnya dari Sumatera. Kalau yang kecil-kecil ini bukan rusa, ini namanya mencek atau kijang. Ucal. Nah, jadi kalau kijang ini ketika mereka merasa terancam, dia akan mengeluarkan suaranya seperti anjing. Mereka menggonggong. Berbeda dengan rusa yang kayak tadi ya, suaranya ini kalau mereka itu menggonggong, kalau ucal, atau kijang. Nah sebelah kirinya, nah ini baru rusa nih, memang sekilas agak mirip ya. Kalau rusa ini namanya rusa bawean, rusa terkecil di dunia yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Kalau jenis gajah ya, gajah Asia dan juga gajah Afrika. Nanti bisa dilihat di sebelah kiri kanannya, silakan ya. Untuk gajah Afrika itu postur tubuhnya lebih besar lagi. Yang kita lihat ini adalah gajah Asia. Lebih tepatnya adalah gajah Sumatera, spesies paling kecil di dunia. Dan beratnya bisa mencapai 3 sampai 4 ton ya. Itu yang jantan dia punya gading, kalau yang betina dia juga punya gading. Lalu untuk gajah ini dalam 1 hari dan per ekornya kita kasih makan 10% sesuai dengan beratnya. Jadi kalau misalkan beratnya 2 ton. Nah, untuk gajah peran Taman Safari Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Baby Zoo. Nah, di Baby Zoo ini kita dapat melihat dan menyentuh hewan-hewannya di bawah pengawasan petugas hewan tersebut. Makanya daun bawang teh. Itu ini gede banget. Ini apa puma? Apa man? Lanjut man. Puma kids. Ada yang dewasa di atas. Jaguar. Masa di atas Jaguar di atas. Lagi jalan-jalan. Lihat deh, di atas itu tuh, di atas jaguar. Jaguar ada suaranya di atas. Keren aku buaya. Masih kan? Oh di atas. Ada anaknya satu ada. Iya. Video ini. Ada man macannya man. Lemur.
Kemudian ada apel, pisang juga dia makan. Tapi kalau selain ini kita juga bisa foto sama Serval di sini ada. Iya, Nak. Itu apa, Bran? Bisa foto bareng. Marco. Hai. Kamu lihat apa? Tapi bedanya ini bukan. Harimau putih. Nah, sudah selesai nih teman-teman acara safari malam Jurnai kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya untuk mendukung aku membuat video yang lebih seru lainnya. Terima kasih.